Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Yang lagi viral emang bikin penasaran, apalagi kalau pakai resep ekonomis tapi hasilnya gemoy kayak gini. Kamu pasti suka. Yuk tontonin videonya. Siapin bahannya, kita buat sama-sama. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Pertama kita buat untuk isiannya dulu. Di sini saya pakai keju oles 1 bungkus dan saya tambah 40 gram kental manis. Ini keju oles saya dari kulkas ya, jadi dia agak-agak padat gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini kita kocok aja. Kalau udah tercampur merata, pindahkan ke dalam plastik segitiga. Untuk telurnya saya menggunakan 5 butir telur, kemudian 190 gram gula pasir yang saya blender. Kalian juga boleh pakai gula pasir biasa aja. Tambahkan 1 sendok teh SP, kemudian masukkan juga setengah sendok teh vanili larrom. Kalau kamu pakai vanili biasa, tambahkan 1 sendok teh ya, karena vanili larrom itu aromanya lebih wangi ya teman-teman. Kocok hingga putih, kental dan berjejak. Konsistensi adonan seperti ini ya, sudah putih kental berjejak tapi masih mudah tenggelam. Tambahkan baking powder biar rasanya lebih seimbang. Saya tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian masukkan juga 170 gram tepung ketan hitam, diayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk pakai mixer yang belum dinyalakan seperti ini. Kemudian kalau udah sedikit tercampur, kita nyalakan mixernya, kita aduk sebentar aja ya teman-teman. Saya bilang ini resep ekonomis karena saya tidak menggunakan full tepung ketan hitam ya, tapi saya mix dengan 100 gram tepung terigu. Tepung ketan hitamnya lebih banyak ya teman-teman, jadi walaupun di mix nanti rasanya akan tetap enak ya. Jadi untuk 1 bungkus tepung ketan hitam saya bisa bikin 2 loyang besar-besar seperti ini ya, di mix dengan tepung terigu. Tambahkan 65 ml santan instan. Jadi walaupun enggak 1 bungkus ya tepung ketannya, ini rasanya akan tetap enak ya teman-teman dan lebih mengembang. Tambahkan minyak sambil dikocok menggunakan mixer ya teman-teman. Minyaknya sebanyak 120 ml. Gunakan kecepatan paling rendah, diaduk sebentar aja ya, hanya sampai sedikit tercampur. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula. Aduk perlahan sampai ke bagian dasarnya, pelan-pelan aja, jangan terburu-buru biar adonannya tercampur merata, tidak ada minyak ataupun tepung di bagian dasar panci. Oke, adonannya udah licin, udah tercampur merata. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 24 cm. Sudah saya olesi dengan minyak goreng. Tuang adonan setengah aja, dan di tahap ini kita udah panaskan alat untuk mengukus ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe. Oke, loyangnya dihentakkan ya sebelum dikukus ya teman-teman, biar gelembung udaranya pecah ya. Kukus selama 15 menit di kukusan yang udah panas ya teman-teman. Alasi tutupnya dengan kain lap bersih kalau kamu pakai kukusan biasa ya, biar airnya nggak ada yang menetes ya teman-teman. Nah setelah 15 menit ini di bagian atasnya udah kering ya, ini udah mateng. Sekarang kita buat lubang di tengahnya, kita sayat menggunakan pisau ya teman-teman. Ini wajib ya untuk menuangkan keju lumernya ya teman-teman. Jadi kalau di tengahnya ini nggak dikasih lubang, nanti bukan bolu ketan hitam keju lumer yang ada, jadinya bolu ketan lapis keju, karena kejunya akan membuat lapisan atau layer ya kalau tidak ada lubangnya. Nah kalau udah ada lubangnya, kita masukin deh keju lumernya semuanya ya teman-teman. Saya sih nggak heran teman-teman kalau kue ini begitu viral, karena rasanya memang sangat enak ya. Tidak ditambahkan dengan keju lumer aja, ini udah enak banget, apalagi kalau di tengahnya ada keju lumernya. Oke, kalau kejunya udah dituangkan semua, di atasnya kita tuangkan juga sisa adonan bolu ketannya ya. Jangan lupa dihentak-hentakan sebentar agar gelembung udaranya pecah ya teman-teman. Kita kukus kembali selama 25 menit. Gunakan api sedang ya.
Dan setelah 25 menit ini udah mateng ya teman-teman, udah mengembang sempurna, pas banget adonannya untuk satu loyang besar seperti ini ya. Setelah diangkat langsung aja kita keluarkan dari loyangnya biar kuenya cepet dingin ya. Lihat teman-teman, hasilnya gede ya, nggak ada yang lengket. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa warnanya tidak terlalu hitam. Tentu saja karena ini tidak menggunakan full tepung ketan hitam. Tapi untuk rasanya jangan diragukan, ini enak banget loh teman-teman, walaupun nggak pakai full tepung ketan hitam. Teksturnya tetap lembut ya teman-teman. Untuk rasa manisnya, kalau untuk saya ini udah pas ya. Tapi kalau kamu yang suka manis, kamu bisa tambahkan gulanya 1 sendok makan lagi ya, atau jadi total 200 gram untuk penggunaan gula pasirnya. Dan untuk warnanya, kalau kamu mau lebih hitam, kamu bisa tambahkan pewarna makanan warna hitam ya, biar warnanya lebih gelap kalau kamu untuk berjualan ya teman-teman. Percaya nggak kalau ini rasanya beneran enak walaupun nggak pakai full tepung ketan hitam? Makanya cobain bikin di rumah, buktikan sendiri. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye. Cobain.